Selamat malam umat Tuhan. Hari ini kita mengikuti ibadah Kamis Putih secara online bersama dengan keluarga kita. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan kita. Ketika kasus COVID-19 terus meresahkan kita, kegelisahan dan kekhawatiran menjadi bayang-bayang akan hari-hari kita. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menghayati makna panggilan sebagai hamba-Nya. Ia memanggil kita untuk melalui setiap gelombang zaman, juga persoalan termasuk bencana COVID-19 yang kita hadapi bersama dalam semangat saling mengasihi dan melayani seorang akan yang lain, dimulai dari keluarga kita. Mari dengarlah panggilan Tuhan itu. Percayalah bahwa Ia tengah merajut batin yang indah untuk mendatangkan kebaikan belaka. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Aku ini Petrus, murid yang dikasihinya. Dulu ku begitu berani, yakin benar bahwa aku ini setia, mengaku siap membela sang guru. Hari ini hatiku remuk redam, batinku gelisah bergejolak. Ternyata kasihku tak sebesar mulutku. Ternyata aku tak sesetia itu. Aku tak siap menghadapi realita bahwa iman harus dipertahankan. Iman harus dipertahankan dengan bukti nyata, bukan megahnya kata-kata. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Aku dan temanku mengaku sebagai sahabat. Namun, benarkah kami bersahabat dengannya? Iblis membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot temanku. Rencana untuk mengkhianati dia. Sedangkan aku ketika kawanku mengkhianati guru, aku pun ikut menyembunyikan diri. Aku mengingkari janji setia kepadanya. Padahal guru sudah memberi teladan dan bukti cinta. Ku ingat malam itu, ketika ia mengambil lenan dan membasuh kaki kami. Dengan sombong aku menolak, namun guru menegurku. Dengan sesumbar aku meminta, namun guru mengingatkanku. Guru, jangan hanya kakiku, tapi tanganku dan kepalaku juga. Simon, barang siapa telah mandi, ia telah bersih. Ia tidak perlu membasuh dirinya lagi, kecuali kakinya. Demikian kamu juga sudah bersih, hanya saja tidak semua.
Ku ingat pesannya untuk setia, saling memberi dan melayani. Kini zaman terus bergulir. Guruku juga adalah gurumu. Tak selang lama setelah perbuatan kasihnya, setelah sesumbarku kepadanya, aku gagal menjaga imanku. Bagaimana dengan saudaraku? Ketika COVID-19 menghantuimu, masihkah imanmu kau pelihara? Ketika gelombang PHK membayangimu, masihkah harapanmu kau jaga? Ketika bencana tak tentu kapan berakhir, masihkah kau percaya pada janjinya? Kuharap engkau mampu mempertahankan iman, sehingga batin tetap terpelihara indah. Kuharap engkau tak juga terusik ketika persoalan menjadi semakin pelik. Kuharap engkau tak bergeming ketika iman sedang diuji. Kuharap engkau tidak sesumbar sepertiku, melainkan mampu setia dalam kerendahan hati, menjaga batin tetap teduh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Bapa di dalam Yesus, Raja di atas segala raja, yang boleh turun ke bumi, dan kala itu terus dielu-elukan ketika Engkau memasuki Yerusalem. Kami tahu Tuhan, tidak mudah bagimu untuk naik di atas keledai yang biasanya diperuntukkan bagi barang. Tapi keledai itu terus ikut serta dengan Engkau, dan dengan mudah Engkau kendalikan. Dan justru itu kami menyadari betapa kami tidak lebih baik daripada keledai yang Engkau tunggangi. Kami mudah berpaling, kami rapuh, kami khawatir, dan kami sering lupa akan kasih Tuhan. Maka ya Tuhan, pada malam hari ini, ketika kami merasakan kegelisahan di kamis putih-Mu, biarlah kami juga bersama menyerahkan diri, bersama menyatukan hati dalam kegelisahan Tuhan. Tetapi di sanalah kami boleh dikuatkan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami hendak menapaki kamis putih ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kristus kasihani.
Saudaraku, ingatlah pesan Tuhan sebagaimana tertulis di Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Sekalipun hari-hari ini kita berada dalam keterbatasan, justru dalam keterbatasan itu kita lebih kuat untuk saling mengasihi. Pertama-tama kepada keluarga, kiranya kasih Kristus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Saudara, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkali-kali kami bertekad untuk mengikut Engkau, tapi berkali-kali pula kami jatuh dan kami ingkar. Maka biarlah pada malam hari ini kami bersama-sama boleh terhisap dalam satu malam di mana Engkau bersama murid-murid-Mu. Banyak dari antara mereka yang tidak tahu akan kegelisahan-Mu. Tetapi ketika kami membaca setiap kata dan tulisan dalam Alkitab, kami mengerti apa yang Engkau rasakan. Sungguh Tuhan, di masa yang berat ini kami takut, tidak berdaya dengan kerapuhan kami, tapi ajarkan kami dengan kemenangan-Mu, bahkan di tengah-tengah gelisah-Mu, untuk menyongsong salib-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh terarah hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil mencatat bahwa gelar Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan perendahan diri. Meski begitu, ia tidak mendapatkan respon yang baik dari murid-muridnya.
malah mereka mengkhianati gurunya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Dan lalu kita lanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan bersukacita melakukannya. Hosiana. Shalom saudara-saudara, damai sejahtera yang melampaui akal ada kepada saudara semua. Dalam sebuah tema batin yang terpelihara indah, saya mau mengawali dengan sebuah kisah
Ada seorang pegawai yang satu ketika dia tengah memasukkan barang di ruang pendingin, tiba-tiba pintu terkunci. Betapa takutnya dia ketika dia mencoba untuk memanggil orang, tidak ada yang merespon. Betapa takutnya dia ketika dia menggedor-gedor pintu yang terkunci itu pun tidak ada yang merespon. Dan lebih lagi betapa takutnya dia ketika dia menyadari bahwa malam itu adalah malam di mana dia sedang lembur. Itu artinya tidak semua orang ada di sana. Dalam keadaan yang begitu rupa, dia merasakan dingin yang amat sangat dan tentu itu berpengaruh pada dia terus berdoa, dia terus meminta tolong kepada Tuhan, tetapi pertolongan tidak kunjung tiba. Lalu dia menuliskan sampai di satu titik, rasanya aku sudah tidak kuat lagi untuk bertahan dalam dinginnya ruangan ini. Nah, saudara, benar ketika keesokan harinya security masuk, ternyata pegawai ini didapati sudah tidak ada, sudah meninggal. Dia mengalami apa yang disebut dengan hipotermi. Kedinginan yang amat sangat yang membuat dirinya meninggal. Tetapi semua orang pada bingung dan heran, termasuk dokter, karena alat pendingin waktu itu sedang rusak. Jadi mestinya suhu di dalam pendingin itu baik-baik saja. Suhu di dalam ruang pendingin itu tidak akan membuat dia mati. Nah, saudara, ini adalah contoh betapa ketakutan yang begitu mencengkeram membuat atau berpotensi merusak batin kita. Ketakutan yang begitu mencengkeram membuat batin tidak terpelihara dengan baik. Nah, mari kita tengok saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan pegawai itu adalah kita juga. Mungkin kita sedang mengalami hipotermi iman. Ada kegelisahan yang begitu rupa dalam masa pandemi yang berat ini. Tidur pun kita mesti berjaga, kan? Waktunya tubuh kita letakkan, sel-sel tubuh membaharui diri, kita tidur dalam keadaan standby. Dan kita tahu itu tidak baik, dan kita tahu itu membuat imunitas kita menurun. Belum lagi yang masih di garis depan, di rumah sakit, para medis yang tiap 5 jam mereka harus menggunakan pakaian macam astronot, mati-matian untuk merawat pasien mereka. Dan mungkin di sana ada saudara-saudari kita. Tiap 5 jam mereka harus menahan lapar, haus, dan sebagainya. Sungguh keadaan yang begitu berat. Dan lebih miris lagi, kita tidak tahu pun mereka detik demi detik yang mereka lalui bagai bayang-bayang maut yang mengerikan. Sampai kapan mereka bisa bertahan hidup? Apakah mereka lolos dari keadaan pandemi di rumah sakit itu? Pun demikian kita. Berat, saudara-saudara. Dan berat itulah yang menandakan kerapuhan diri kita. Maka mari kita tilik apa yang terjadi dalam Injil. Kita rapuh. Banyak orang ketika itu juga rapuh. Dan Yesus tahu perlu diupayakan supaya batin mereka juga kepada kita tetap terjaga. Nah, saudara, maka dalam hal ini Yesus melakukan 2 hal. Bagaimana ia harus menjaga batin
bagi dirinya dan bagi murid-muridnya. Yang pertama, Yesus melakukan pembasuhan kaki. Kalau kita cermati saudara, ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki, ada hal yang menarik bahwa di sanalah sebetulnya muncul sejarah baru di bumi ini. Anda tahu, Allah yang maha tinggi, dia bersujud, dia menunduk untuk membasuh kaki manusia. Dan kalau kita perhatikan, Petrus sempat menolaknya, Tuhan jangan. Kalau perlu basuh semua saja Tuhan. Kenapa begitu saudara? Tidak etis. Apalagi dalam budaya Yahudi saudara. Dalam tradisi Yahudi, setiap orang yang hendak masuk ke rumah, di sana ada seorang budak. Ada tempayan-tempayan untuk membasuh kaki para tamu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Yesus dan rasul-rasul punya pelayan? Tidak. Mereka mesti swalayan, mereka harus melayani apa yang biasa dilayani oleh orang lain. Dan saat itu Yesus ambil posisi seperti seorang budak. Yang pertama. Yang kedua, saudara jangan lupa bahwa apa yang tengah dilakukan Yesus, membasuh kaki murid-muridnya, ada dalam sebuah konteks di mana kala itu mereka ribut setengah mati. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan genting, gurunya mau diserahkan, gurunya mau mati, gurunya mau disalibkan. Mereka masih rebutan posisi, saudara. Dan dengan maksud itulah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan pesan supaya mereka ke depan hidup dalam kasih, ke depan lebih mengutamakan saling mengasihi. Nah, maka apa pesan firman Tuhan di sini, saudara-saudara? Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Saudara-saudara, Yesus mau menunjukkan bahwa untuk menjadi yang terbesar, dia harus melayani, dia harus turun ke bawah, dia harus mau melayani banyak orang. Karena tradisi waktu itu yang di puncak, makin banyak yang melayani dia. Dan Yesus membaliknya. Yesus mengubah piramid itu menjadi seperti tubuh, gambaran tubuh. Satu dengan yang lain saling bergantung. Satu sakit, yang lain ikut sakit. Satu bergembira, yang lain pun ikut bergembira. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana reaksi Petrus. Dia katakan jangan hanya kaki Tuhan, badanku semuanya. Apakah Petrus ngelunjak? Mungkin. Tapi lepas dari itu jangan-jangan kita yang ngelunjak sama Tuhan. Betapa kita mudah marah, mutung, lebih lagi dalam masa-masa berat seperti sekarang ini. Bisa jadi. Ketika semua lengang, ketika semua mulai merugi, ketika semua mulai dipangkas, lalu kita menghujat Tuhan, nyatanya Tuhan sudah tidak ada lagi. Benarkah demikian, saudara? Maka hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melangsungkan perjamuan malam. Melangsungkan perjamuan makan bersama sekaligus memberikan makna yang baru. Nah, kalau kita perhatikan, nampaknya ada di antara dua rasa yang ada dalam benak Yesus dan para murid. Bagi para murid, perjamuan itu adalah perjamuan Paskah biasa untuk mengenang ketika bangsa Israel diluputkan
dari segala sakit penyakit, dari tulah, dan juga kematian anak sulung. Tetapi berbeda dengan Yesus. Bagi murid-murid hal yang biasa, tetapi bagi Yesus itu adalah dalam keadaan yang amat sangat menggelisahkan. Saudara bisa bayangkan, dalam rutinitas biasa kita sedang bertugas, tetapi keluarga kita dalam keadaan yang begitu genting. Saya yakin saudara akan merasa hal yang sama. Saya yakin saudara merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Walaupun tugas itu tugas yang ringan, tugas yang biasa. Sebuah tulisan pernah mengatakan ketika Yesus sedang menyajikan perjamuan makan untuk rasul-rasul, dalam bayang-bayang maut, dalam kengerian yang amat sangat, Yesus mencoba menenangkan diri dan mengarahkan hatinya kepada Bapa. Dalam kegelisahan yang begitu rupa karena dia tahu ada sebuah kengerian yang hebat setelahnya, dia terus bermazmur. Saya bisa bayangkan ketika dia menyajikan perjamuan itu, mungkin dengan berlinang air mata, Yesus menyanyikan, "Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Dalam keadaan yang begitu menekan di hidupnya, Yesus tetap konsisten. Ia mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan bukankah itu wujud bagaimana memelihara batin yang indah? Kalau kita rasakan di masa-masa yang berat ini, mungkin sama dengan kegelisahan Yesus di malam itu. Kalau kita bisa nawar, juga sama seperti doa Yesus ketika diperhadapkan dengan cawan pahit. Tuhan, jika ini boleh berlalu, tetapi biarlah ini menjadi kehendak-Mu. Maka tepatlah bila mana Yesus memberikan wejangan di malam terakhir sebelum Dia disalibkan, supaya para murid dan supaya saudara dan saya memiliki batin yang terus terpelihara dengan indah. Apa wejangan Yesus? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hanya itu saudara, kasih. Hidup saling mengasihi itu akan menjadi pupuk, vitamin, nutrisi yang luar biasa tatkala kita tengah diundang untuk memelihara batin yang indah. Maka beberapa hal yang boleh kita pelajari di sini. Yang pertama saudara, kalau Allah saja sujud lalu membasuh kaki manusia, adakah kita di dalam kerapuhan kita juga memiliki kepekaan dalam kegelisahan pada kegentingan yang amat sangat? Yesus mampu merasakan itu. Tetapi dalam kegentingan itu kita diingatkan, jangan lalu panik. Tetaplah tenang. Tidak perlulah untuk kita rebutan posisi. Mana yang lebih unggul, engkau atau aku? Bukankah dalam masa-masa yang berat ini Tuhan datang, Tuhan melawat saudara dan saya. Maka yang kedua, hari ini kita diingatkan
untuk tetap tenang. Sebab kalau kita tidak tenang, semuanya akan rusak. Semuanya akan tercerai-berai. Yang ada hanyalah chaos, yang ada hanyalah kekacauan. Maka kita tahu bahwa tenang juga berarti menempatkan diri dalam keadaan yang darurat. Ketika kita tenang dalam keadaan darurat, maka kita tahu semuanya tidak sama dengan ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam keadaan yang normal. Maka tenang di sini adalah bagaimana kita menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, saudara, bagaimanakah kita bersama-sama memelihara batin yang indah dalam konteks pandemi ini? Adalah tidak hanya kita membatasi tatap muka, tapi membatasi bercengkrama lewat teknologi. Kita perlu psikis atau psikodistan. Karena ini adalah baik bagi kita. Ritme jantung kita, metabolisme hidup kita perlu kita jaga. Dan yang keempat tentu stop meme, humor-humor tentang corona. Ada pahlawan-pahlawan kita di garda depan yang tengah berjuang mati-matian bagi keluarga kita, bagi setiap anak bangsa. Maka baiklah kita berdiam diri di rumah. Kita mau sesama kita juga kita berpulih. Kita mau virus itu segera pergi. Dan yang kelima, saudara, saya tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Ketika usaha mulai merugi, ketika semua kantor diliburkan, ketika bos sudah mulai menghitung insentif dan kita sudah tahu berapa yang kita terima. Percayalah bahwa berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk materi. Percayalah bahwa berkat dan damai sejahtera Tuhan yang jauh melampaui akal tetap ada kepada saudara. Gereja Tuhan di tempat ini dan dimanapun berada juga berdoa bagi saudara. Percayalah bahwa Allah Sang Kepala Gereja terus menaungi anak-anaknya, terus melawat negeri ini. Bahwa matahari akan bersinar kembali, bahkan lebih cerah dari yang sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kini ku mengerti, menjaga batin bukan soal sesumbar diri. Menjaga batin bukan soal megahnya kata. Menjaga batin adalah pengendalian diri. Menjaga batin nyata melalui kedalaman relasi. Dan kedalaman relasi tampak melalui doa dan sikap diri. Sudahkah batinmu terpelihara dalam relasi bersama Sang Guru yang terus merajut? Of grief.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Kami sudah menerima kabar baik-Mu, dan kami boleh menghayati tekad Yesus yang terus memelihara batinnya yang indah, yang tidak kehilangan fokus untuk memenuhi panggilan-Mu menyelamatkan dunia. Kini giliran kami untuk memelihara batin kami bersama dengan sesama kami. Di dalam batin yang Engkau isi dan menjadikan kami lebih baik, kami pun beroleh ketenangan, kami beroleh hikmat. Namun demikian Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak hanya menjadi pembela kami, Engkau juga mengasihi setiap medis dan para medis yang ada di rumah sakit. Engkau juga mengasihi pemerintah yang sudah Tuhan percayakan segala keputusan mereka untuk memperlambat semua hal, roda perekonomian, pendidikan dan apapun itu. Semuanya itu untuk supaya virus itu boleh segera pergi. Dan biarlah dengan kasih-Mu, Engkau juga memelihara batin setiap anak bangsa untuk tetap tenang, untuk tetap berbagi dan merawat kehidupan, untuk peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, walaupun kami bersama beribadah di tempat kami masing-masing, kami bersyukur untuk semua teknologi yang Tuhan beri, akal budi yang terus Tuhan bangun. Dan biarlah itu bukan menjadi kesombongan, tetapi biarlah ini menjadi alat Tuhan untuk menggemakan Injil dan untuk menggemakan batin Tuhan sendiri
yang sungguh rindu untuk menyelamatkan umatnya. Dalam cinta Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia telah merajut batin kita untuk menjadi indah. Dan oleh karenanya hiduplah dalam keindahan Allah. Saudaraku, hiduplah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita untuk terus memperindah kehidupan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.